Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita setelah kurang lebih 1 tahun, kalau nggak salah ya, sampai tadi nyasar karena saking lamanya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam suatu majelis ilmu. Allah kembali mempertemukan kita di bulan suci Ramadan yang kita tahu bersama keutamaannya luar biasa. Dan alhamdulillah, ketika banyak orang melalaikan, terperdaya dengan 2 nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, kita masih bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan kita dalam suatu majelis ilmu, dan kita menggunakan nikmat sehat ini untuk bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita tahu Rasul pernah menyampaikan, di antara nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah adalah nikmat sehat ini dan nikmat waktu. La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser nih kedua kaki anak cucu Adam, hatta yus'alu an umrihi fima afna, sampai ditanya umurmu habis untuk apa. Inilah pertanyaan akan ditanyakan oleh kita. Umurmu habis atau umurmu engkau gunakan untuk apa? Alhamdulillah, sore hari ini kita pergunakan nikmat tersebut untuk duduk dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita semua bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu bab dari kitab Al-Kabair, dan dalam kitab ini masuk pembahasan yang ke-8. Pembahasan ini meskipun tidak dapat kita selesaikan semuanya, tapi kita setidaknya bisa mengambil faedah dari sebagian pembahasan yang dikarang oleh muallif, karena begitu luas pembahasan yang disampaikan oleh muallif ini. Dan pembahasan kita juga pembahasan yang sangat berat, pembahasan yang sangat luar biasa kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uququl walidain, kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita pernah dengar dulu waktu kecil kisah yang fenomenal tentang anak yang durhaka kepada orang tua. Kisahnya siapa? Wallahu a'lam itu ya, benar apa salah. Intinya dari kisah itu biasanya anak kecil kalau berani sama orang tua, sampean kalau nakal tak kutuk tadi. Nah, ini biasanya jadi, apakah seperti itu konsepnya ketika ada anak durhaka dengan orang tua atau seperti apa? Maka fa insyaallah
Pada kesempatan sore hari ini, pembahasan ini akan kita bahas satu persatu pelan-pelan, ayat per ayat, hadis per hadis, dan insya Allah pembahasan ini kita sederhanakan, mudah-mudahan bisa mudah dengan kita pahami sehingga kita pulang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwasannya berbakti kepada orang tua, patuh kepada orang tua adalah perintah, dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang memerintahkan Allah, zakat yang memerintahkan, pun berbakti kepada orang tua yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya yang pertama dibawakan surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada kalian, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Berbuat baiklah kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Ayat yang senada juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu dan bapakmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbakti kepada kedua orang tua, ya, kita tahu ini adalah terbatas. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini tidak berbatas. Tapi adapun kepada orang tua di sini ada batasannya, hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun apabila orang tua menyuruh kepada kekafiran, maka tentunya ini tidak boleh ada ketaatan di dalamnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Surat Al-Ankabut ayat 8. Dan kami wajibkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, ayat-ayat yang senada dengan ini Allah wajibkan, Allah perintahkan, itu diulang-ulang. Tidak hanya terdapat dalam satu surat, tapi di surat-surat yang lain juga disebutkan. Artinya apa? Begitu pentingnya, begitu besarnya masalah ini. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembelajaran, penanaman masalah akhlak, masalah adab, moral kepada anak ini penting. Tapi saat ini ketika pendidikan sudah mulai bergeser, jangan salahkan ketika anak itu masalah urusan dunia pinter tapi unggah-ungguh kepada orang tua nggak punya. Tugas berat ini, Pak. Allah memerintahkan agar kita menyembah hanya kepada Allah, agar kita tidak menyekutukan Allah, agar kita mengerjakan sholat, agar kita membayar zakat. Tetapi juga kita ingat Allah perintahkan kita berbuat baik pada orang tua. Maka jangan sampai dilupakan ini, jangan sampai terlewatkan pula. Iman nih anake awak dhewe iki ingat masalah urusan dunia khatam tapi nggak tahu doa kepada orang tua. Usia SMP nggak ngerti doa nih kedua orang tua. Lak blind, Pak.
pastikan putra putri antum semua ngerti doa nih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah Jalla wa Ala menegaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Sudah berapa surat yang kita sebutkan yang senada dengan ini? Al-Isra, An-Nisa, Al-Ankabut, terus yang terakhir tadi Al-Ahqaf. Ayat 15 sampai 16. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tua ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya yang mengandung dengan susah payah. Makanya dalam kitab ini disampaikan salah satu hadis ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, datang nih seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi minni bihusni suhbah, atau bihusni sahabati dalam riwayat lain. Qala ummuka, qala summa man, qala summa ummuka. Diulang-ulang oleh Rasulullah. Baru kemudian Rasul menjawab, bapakmu. Lihat bagaimana seorang ibu, ya, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Ibumu mengandungmu dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Jadi kesusahan ibu itu ada pertama saat mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga wa fisaluhu thalathuna syahra, ya, mengandung sampai menyapihnya kurang lebih 30 bulan. Tiga hal ini, mengandung, melahirkan, dan menyapihnya. Nah, coba diperhatikan ketika Rasul menyampaikan ibumu, baru yang selanjutnya bapakmu. Perhatikan ayat ini. Seorang ibu itu ya berkali-kali lipat susahnya, dari mulai mengandung kurang lebih 9 bulan. Tapi anehnya kadang seorang anak itu kalau disuruh bapaknya dan langsung saknyet langsung laku. Dikongkon mbok nih bulat. Disuruh ibunya kadang bulat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh banyak ayat dan hadis yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, sangat banyak. Maka sungguh besar dosa kedurhakaan kepada orang tua ini, sungguh sangat besar, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita memperhatikan orang tua tuh rela melakukan apa saja demi anak. Nek jare wong Jawa, isuk digawe bengi, bengi digawe isuk, udan-udanan, panas-panasan, semua demi anak. Maka nggak pantas kemudian seorang anak menyakiti mereka, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk kepada mereka, membantah ucapan mereka. Bahkan ketika orang tua kita berbuat suatu perbuatan yang menyelisih syariat, nasihatilah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
kita bisa ngaji, kita bisa berangkat ke masjid, itu tidak lain dan tidak bukan diantaranya karena perjuangan orang tua kita, sehingga kita akhirnya mendapatkan suatu hidayah. Ketika orang tua kita belum mendapatkan hidayah karena mungkin beliau sibuk bekerja untuk kita, maka ketika ada sesuatu yang kurang pas dari orang tua kita yang menyelisih syariat, dakwahi, nasihati pelan-pelan. Karena mereka mencari nafkah untuk kita. Sampai kita bisa kuliah, ya, sampai mengenal dakwah, sampai mengenal agama Islam ini dengan baik, tidak lain tidak lepas dari perjuangan orang tua. Maka sungguh tidak pantas ketika seorang anak kemudian mengangkat suaranya, lebih-lebih ketika orang tua sudah sepuh. Ngapunten, orang tua kalau sudah sepuh itu biasanya sudah mulai berkurang nih. Ketika rambut atau uban sudah mulai bertabur, kalau sudah uban mulai bertabur rata nih, siap-siap. Yang sepuh pasti sudah merasakan. Yang dulunya makanan yang kasar-kasar sekarang berubah kayak bubur. Leres Pak nggih? Gitu. Cukup enggak kulit sudah mulai kendur, udah mulai nih, pendengaran sudah mulai kabur. Di sini kadang-kadang ingatan pula sudah mulai berkurang. Maka ingatlah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Isra tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan hendaknya, ya, kalian berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau bahkan keduanya sudah sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali engkau katakan uff. Ibnu Katsir pernah menyatakan, wala ta'fiful ladzi huwa adna maratibil qawli sayy. Jangan berkata yang dimaksud adalah seringan atau seringan-ringannya perkataan jelek. Iku sak enteng-entengi ngomong berarti gak oleh, apa meneh sing luweh nemen. Ini dilarang. Dan kata Syekh Asy-Sya'di, beliau menyebutkan dalam tafsir As-Sa'di, hadza adna maratibil adza nubbiha bihi ala ma siwahu wal ma'na wala tu'adzihima adna adhiyatin. Ini adalah bentuk menyakiti orang tua yang paling ringan. Mas, ibu kok obatin teh? Duh, ya apa ya? Hati-hati kita. Syekh menyebutkan hadza adna maratibil adza. Ini adalah bentuk menyakiti orang tua yang paling ringan. Fala taqul lahuma uffin, jangan kalian katakan apa tadi? Perkataan tadi uff, jangan sekali-kali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada penekanan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika mereka sudah usia senja. Kita sadari atau tidak, usia senja ini penglihatan sudah mulai berkurang, Pak. Apalagi orang tua kadang sakit, ya, sudah sepuh, kadang sudah makan saja dibilang belum makan. Harus lebih bersabar, jangan sampai terlontar ucapan-ucapan buruk.
Saestu orang kalau sudah sepuh itu kadang piring ini lurung garing, dikorai itu lurung kering. Kadang ngomong aku kok nggak dikasih makan. Nah ini orang sepuh. Makanya perhatikan dalam ayat ini, ya, hendaknya engkau berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ada nggak Pak bayi yang ditaruh dapur saat kecil? Ada nggak bayi yang ditaruh tempat paling belakang saat kecil? Nggak ada. Semua ditaruh di ruang tamu, semua ditaruh ruang paling depan agar setiap hari diawasi, agar setiap hari dapat perhatian, agar setiap waktu bisa diperhatikan. Tapi ketika orang tua sudah sepuh, sudahkah kita memperlakukannya sebaik-baiknya? Dimana kalau orang sudah sepuh, sudah maaf ya, kadang orang tua sudah sepuh, kadang sudah lupa, sudah ini, sudah itu. Dimana kebanyakan naruhnya? Panti jombo kah? Atau di ruangan paling belakang? Sehingga nggak malu ketika dilihat orang. Bukankah mereka orang tua kita? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, berbuatlah baik sebaik-baiknya. Aneh kadang-kadang nih, gak pernah orang tua itu naruh anaknya saat bayi kan gak bisa apa-apa toh Pak, makan juga dikasih, maaf kemudian buang air kecil dan lain sebagainya juga semua diurusi orang tua karena masih bayi. Pun ingat ketika orang tua sudah sepuh kadang mengalami fase ini. Maka jangan sampai engkau telantarkan mereka, kemudian engkau taruh mereka di ruangan paling belakang, bahkan ruang paling belakang lagi, sehingga lepas dari pengawasan kita. Wabil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ya, janganlah kalian membentak mereka. Kesabaran anak itu diuji di sini, Pak. Kesabaran anak itu diuji di sini. Bener-bener diuji. Gak pernah tuh ada orang tua yang marah ketika anaknya yang masih balita ngompol di tempat tidurnya. Lantas bagaimanakah ketika anak ini diuji dengan orang tuanya yang sudah sepuh, gak bisa ngapain, gak iso popo iki. Kemudian maaf dia gak bisa melakukan apapun. Akhirnya ya seperti tadi kita sebutkan, seperti bayi. Masih sempatkah engkau tersenyum menghibur beliau, ataukah engkau akan marah? Ataukah engkau akan membentak mereka? Fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Ingat benar-benar ini. Ya. Jangan sekali-kali engkau membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kata para ulama, ucapkan nih perkataan yang lembut pada mereka. Kadang-kadang tuh kita bisa lembut dengan karib kerabat kita. Kita bisa lembut dengan koncone awak dewi. Maaf, konco kental apa meneh. Ya, dengan saudara, dengan teman itu kadang-kadang tidik-tidik afwan, maaf ya gitu. Tapi dengan orang tua kadang-kadang ucapan ini nggak muncul. Naudzubillah. Kadang dengan teman kita masih afwan, ngapunten, maaf ya. Tapi dengan orang tua kadang-kadang ketika kita habis nyeletuk atau nggak pernah kok kadang-kadang terucap maaf. Apa nunggu lebaran baru mengucapkan kata maaf pada orang tua? Ucapkan kepada mereka wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia,
perkataan yang lembut, perkataan yang santun. Allah juga menegaskan dalam ayat yang lainnya, surat Al-Isra ayat 24. Dalam ayat berikutnya, wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar pengorbanan orang tua. Ya, sungguh besar ini pengorbanan orang tua kepada kita. Gak heran kalau jari wong Jawa, Pak. Jari wong Jawa niku wong tua loro iso ngedekno anak masih 10 ya kabeh dadi wong. Tapi anak 10 iku rung mesti iso nyenengne wong tua loro. Wong tua loro iso ngedekno anak sampai dadi wong kabeh. Meskipun pendidikannya cuma S1, SD. Nah, itu bisa mendidik mereka, bisa menyekolahkan, bisa menguliahkan. Tapi belum tentu loh Pak. Ya, belum tentu anak yang 10, anak 11, anak 7 itu 7-7-nya mampu atau mau merawat kedua orang tuanya. Duh, aku iki sek repot. Waduh, omahku iki ciut. Waduh lah waduh iki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Inilah yang terjadi. Seharusnya kita menyadari bahwasanya ridho Allah, ya, keberkahan dari Allah yang kita harapkan. Kita kan mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah. Maka tidak ada jalan kecuali dengan menyayangi kedua orang tua kita. Nih, bersyukur kepada orang tua kita nih. Berterima kasih kepada orang tua kita. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Luqman. Disebutkan di sana, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ingatlah Luqman berkata kepada anaknya di waktu memberi pelajaran kepadanya, anakku, jangan kau persekutukan Allah. Ya, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya. Ya, dan bersyukurlah kepadaku walidaika, dan kedua orang tua ibu bapakmu. Ini yang diperintahkan. Ya. Anishkurli walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ini ma'asyiral muslimin. Pengorbanan orang tua itu besar sekali. Wis toh wis ra kenek diregani apa-apa. Sekalipun engkau gendong ibumu untuk haji, sampai pulang pun belum mampu untuk membalas kebaikan kedua orang tuamu. Syekh menyampaikan, ya, hendaknya engkau berbuat baik pada ibu bapakmu tuh dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang berbahagia, dan ada ayat ini terdapat pelajaran yang berharga, bahwa dalam Al-Quran itu terdapat 3 hal yang saling memiliki keterkaitan, ya, saling bersambung. Di antaranya atiullah wa atiur rasul, taati Allah, taati Rasul.
Dirikanlah salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang ketiga adalah anishkurli waliwalidai. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. 3 hal ini. Yang satu surat Al-Maidah, atiullah wa atiur rasul, surat Al-Maidah ayat 92. Yang kedua wa aqimus shalah wa atuz zakah, surat Al-Mujadilah ayat 13. Dan yang ketiga adalah surat Luqman ayat 14. Kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah pun demikian. Ridho Rabbi fi ridhal walid, atau dalam hadis lain ridho Allah fi ridhal walidaini. Ridhonya Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Begitu pula sebaliknya, murka Allah tergantung dari murka orang tua. Sekarang terserah kita nih. Semua mengharapkan ridho dari Allah, semua menginginkan mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Maka muliakanlah orang tuamu, muliakanlah mereka. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada poin berikutnya di sana disebutkan tentang beberapa keutamaan berbakti kepada orang tua. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua sangat utama. Bahkan disebutkan di sini wa ani bin Amr, ya. Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan jaa rajulun, datang seseorang, yasta'dzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad ma'ahu. Orang ini izin pada Nabi ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya pada beliau, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya masih. Ya, orang tuaku masih hidup. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid, maka pada keduanya hendaknya engkau berbakti. Riwayat Bukhari. Ya. Di sini bahwasanya sebagian ulama menyebutkan meskipun jihad di sini sifatnya adalah fardu kifayah yang dimaksud dalam hadis ini, tapi ketahuilah bahwasanya berbakti kepada orang tua ini utama sekali, luar biasa. Ya. Termasuk keutamaan yang lainnya, bahwasanya dengan berbakti kepada orang tua, bila kita melihat hadis-hadis yang ada, berbakti pada orang tua itu akan menjadikan keberkahan pada umur kita, akan menjadikan keberkahan pada harta kita. Makanya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Nabi pernah menyebutkan, siapa man ahabba an yumadda, ya, an yumadda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka berbaktilah pada orang tuanya. Hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Hendaknya engkau berbakti. Jika yang engkau harapkan adalah Allah panjangkan umurmu, Allah tambahkan rizki untukmu. Makanya kadang-kadang kalau ada anak ngwetu kerja ini itu sampai lali wong tuane, sing mau pengini lho apa gitu loh. Kita kerja itu pengennya apa sih? Lak golek apa Pak kerja niku? Golek duit apa golek mangan? Sing pundi? Kerja itu nyari uang apa nyari makan?
Dua-dua nih nyari duit terus gawe tuku makan. Kita kan tujuannya ini kan. Nah, Rasul sudah menyampaikan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin ditambah rizkinya, ya, falyabarra walidayhi, maka hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Wis to sak sibuk-sibuke kita kerja ojo lali dengan kedua orang tua. Tat ya saiki video call kenek ta. Ojo ngenteni di video call wong tua lagi. Ngapunten Bu, repot deh. Angel wis. Hendaknya kita yang perhatian gitu loh. Wong tua iku Arab-Arab. Apa Arab-Arab bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih? Bahasa Indonesia ini apa Arab-Arab? Menanti. Nah, orang tua itu menanti. Ya Allah, anakku sibuk enggak ya. Ate nelpon kadang sungkan, kuatir apa nek wis nikah ya. Lagi repot, kuatir anakku kok repot, tak telepon iku piye. Wong tua sik mikir ngono. Ya hendaknya kita yang perhatian. Telepono. Nek ganti paketan numpang wifi ni tonggo. Nah, kurang piye to? Jangan sampai engkau enggak memberi kabar kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai engkau enggak menanyakan kondisi kedua orang tuamu. Sesungguhnya kata para ulama, kita video call itu bagian dari silaturahim. Ketika kondisi kita berjauhan. Jangan tanya Idul Fitri tok lah gitu lah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang kerja pontang-panting siang dan malam tujuannya adalah mencari sesuap nasi atau kerja mencari nafkah itu, sesungguhnya dengan berbakti kepada kedua orang tua, Allah Jalla wa Ala akan menambahkan rizki untuknya. Makanya salah satu doa yang mustajab itu doa orang tua. Dan orang tua itu selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita tuh diberikan kesuksesan. Meskipun awak dewe tuh nggak pernah minta Bu doakan, yo nggak pernah. Kadang-kadang kita tuh orang tua sudah mendoakan kok, otomatis. Ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Salah sudah awatin mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa orang yang mustajab tidak diragukan lagi. Siapa itu? Dakwatul walid, doanya orang tua. Ya. Dalam hadis lain, dakwatul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Itu benar-benar nih. Begitu luar biasa perhatiannya orang tua kepada kita. Benar, kita nggak minta didoakan pun orang tua sudah mendoakan. Kita kuliah, orang tua senantiasa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan anakku kuliahi lancar. Selalu nih orang tua bermunajat kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah kesibukan mereka, bahkan di tengah sakit mereka terus mengingat kita, mendoakan kita dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tetapi kadang ketika kita sudah seperti ini ya, itu kadang lupa kepada orang tua. Terkadang kita lupa nengok kabarnya orang tua, tanya seperti apa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh memuji orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Allah memuji mereka. Silakan dilihat dalam surat Maryam ayat 14. Allah Jalla wa Ala ya, dalam ayat ini berkisah tentang Nabi Yahya. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Allah tuh memuji orang-orang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Allah puji mereka. Allah puji benar-benar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita katakan bahwasanya berbakti kepada orang tua
sebagaimana disampaikan oleh Nabi sa'altun nabiyya, yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qala summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, summa birrul walidaini, yaitu berbakti kepada orang tua. Ini diantaranya. Kemudian apa? Beliau menjawab al-jihad, ya. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disebutkan di sini tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan masih banyak lagi keutamaan berbakti kepada orang tua, sangat banyak sekali. Kita tahu juga bahwasannya orang tua itu pintu surga paling, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhhu. Ya, kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya, silahkan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnud. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian di antara keutamaan berbakti kepada orang tua yang lainnya, berbakti kepada orang tua itu menyebabkan atau penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang panjang disebutkan nih dari Taisalah bin Mayyas, beliau menyebutkan dalam hadis yang panjang ini, kuntu ma'an najdad, ketika aku tinggal bersama an-najdad, fasabtu dzanuban la araha illa minal kabair. Ya, saya pernah melakukan perbuatan dosa yang aku anggap itu termasuk dosa besar. Fadzakartu dzalik li Ibnu Umar, maka aku sampaikan hal tersebut kepada Ibnu Umar. Qala ma hiya, Ibnu Umar bertanya, apa dosa itu? Aku jawab, kadza wa kadza, dosa ini dan dosa itu. Qala laisat hadhihi minal kabair, ini bukan termasuk dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Yang pertama, al-isyraku billah wa qatlun nismah, membunuh orang, wal firaru minaz zahfi, ya, lari dari, wa qatful muhsanah, memfitnah seorang wanita mukminah, wa aklur riba, memakan harta riba, wa aklul malil yatim, memakan harta anak yatim, wa ilhadu fil masjid, berbuat maksiat di masjid. Ini dosa besar ini. Makanya masjid nonton konser, masjid gawe napa malih biasanya. Naudzubillah. Ya. Waladhi yastashir, ya, menghina termasuk wabukaul walidaini minal uquq, menyebabkan tangisan kedua orang tua karena durhaka. Hati-hati, ndadekno wong tua nangis karena kedurhakaan kita, ini termasuk dosa besar. Kita kadang nggak paham ya Pak ya. Kadang ada orang tua, Ustaz ya opo sih kadang-kadang anakku iki gak ngabari blas. Nek jero atine wong tua piye Pak, ndrodok nangis suara Pak. Ini loh, kadang-kadang kita sebagai anak tuh nggak peka gitu loh. Wong tua itu kadang-kadang, apalagi ngapunten nggih bagi yang sudah menikah, wong tua hati iku sungkan, kuatir ganggu anake. Seharusnya ketika kita sudah menikah, justru intensitas WA kepada orang tua itu lebih sering. Jangan sampai ketika sudah menikah kemudian lost kontak WA orang tua ketika sudah longgar. Kapan longgari? Hari Minggu dah. Naudzubillah, ya opo gitu lah. Jangan sampai ini. Ketika kita sudah menikah, tetap, khususnya laki-laki, tetap ada kewajiban berbakti kepada orang tua loh. Ini jangan sampai ini terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kedua orang tua menangis karena kedurhakaan ini termasuk dosa besar.
Kemudian disebutkan di ini, qala li Ibnu Umar atafarraqun nar, apakah engkau takut neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan ingin masuk surga? Beliau menjawab, iya, wallahi, demi Allah. Ya. Qala ahayyun walidaka, apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, aku punya seorang ibu. Qala fa wallahi, demi Allah. Demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepada mereka atau kepada ibumu, wat amtahat ta'am, dan engkau memasakkan makanan baginya, berikan makanan, la tadkhulannal jannata majtanabtal kabair, engkau akan masuk surga selama menjauhi dosa besar. Kapan terakhir kita belikan makanan orang tua? Ya, kapan terakhir kita belikan makanan kedua orang tua? Kapan kita bercengkrama, bertutur kata lemah lembut kepada kedua orang tua kita? Kaum muslimin, kepatuhan kita, tutur kata lemah lembut kita kepada orang tua, ya belikan makanan. Gak mungkin lah Pak, orang tua apalagi kita sudah menikah, Mas mbok yo aku ditukokno. Gak mungkin. Ya. Gak mungkin ini akan diucapkan keluar dari lisan kedua orang tua kita. Bukan gengsi, enggak, beliau lebih memilih lapar daripada harus meminta kepada anak. Gak mungkin orang tua akan demikian. Pernah nggak orang tua kita ujuk-ujuk, Mas, ibu pengen ini gila mbak ya? Jarang kita dapat itu, bahkan nggak pernah. Seharusnya kita yang peka, kapan terakhir memberikan makanan kesukaan beliau berdua? Berapa sih nominalnya gitu loh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah muallif membawakan tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua, kemudian dilanjutkan di bawahnya, wa fi sahihain, ya, dalam kitab Sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau sudah mulai membahas tentang dampak atau bahaya dari durhaka kepada orang tua. Disebutkan di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan kepadamu, atau maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar, atau bahkan disebutkan di sini min akbaril kabair, dosa yang paling besar. Yang pertama yaitu al isyraku billah, menyekutukan Allah. Alhamdulillah ini sudah dibahas oleh para asatid, ya, dan alhamdulillah kita di selatan sudah mulai selama 20 hari pertama bulan Ramadan kita bahas ba'da subuh, ya, Masya Allah antusiasnya sangat luar biasa masyarakat, ya. Tapi di 10 terakhir kita hentikan karena malamnya dibuat ya mulai khawatir mari subuh nggak kuat gitu khawatirnya. Akhirnya kita lanjutkan ba'da Ramadan. Bab ini sangat penting tentang tauhid. Jadi disebutkan di sini ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Apa itu al isyraku billah? Gampangane al isyraku billah kalau bahasa kita itu apa toh Pak? Menduakan Allah. Baru manusia diduakan saja moring Pak, manusia loh, apalagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat dan lain sebagainya, kemudian kita menduakan bahkan dengan makhluk loh, la na'udzubillah. Kemudian apa? Wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar. Dalam hadis lain Rasul bersabda,
akbarul kabair, termasuk dosa besar. Al isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi, membunuh. Ini Islam mengabarkan, maka kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam kemudian melakukan aksi pembunuhan atau bahkan lebih dari itu, berupa bunuh diri, bom bunuh diri, pasti mereka bukan dari Islam. Ya. Islam agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, di sini disebutkan akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar adalah al isyraku billah wa qatlun nafs, membunuh, wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, wa qauluz zur, dan perkataan dusta, au qal syahadatuz zur, atau sumpah palsu. Rawal Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Jadi di antara dosa besar, dosa yang paling besar itu adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Perhatikan di sini, ya. Al isyraku billah. Kemudian setelahnya apa? Durhaka pada orang tua. Hubungan, terdapat hubungan erat nih. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udahlah, bahasanya enggak apa-apa kok pekerjaan kita itu, entah itu jadi seorang petani atau apa, yang penting jangan sampai durhaka pada orang tua, itu saja. Ya. Yang penting kita enggak durhaka sama orang tua. Dengarkan dulu bener perkataan beliau berdua. Ya. Wis to dadi apa enggak apa-apa, sing penting siji tidak menyekutukan Allah, dua awak dhewe iso bakti marang wong tua. Ya, meskipun kita harus jualan, meskipun kita harus berternak, kalau memang itu permintaan orang tua, nak, ibu iki wis sepuh, sampean dampingi ibu wae ning kene ning omah. Wis kerja saeneke, lakukan bismillah, rizku minallah, rizki datangnya dari Allah. Lah engko aku nek desa kerja apa? Bismillah. Apa sampean enggak yakin karo Allah Subhanahu wa taala? Allah huwar razzaq, zat yang maha memberi rizki. Ya, teringat salah seorang ustadz kami ya, ketika dulu beliau juga masih jauh sama orang tuanya, sampean kira-kira sayang karo wong tuamu gak sih? Seraya itu udah pulang langsung, udah pulang. Udahlah apapun ya. Kalau orang tua sudah minta, nah ibu iki wis sepuh, bapak wis sepuh, dampingono bapak ibu ning omah. Bismillah. Meskipun kau harus meninggalkan jabatan yang tinggi, kalau mereka sudah meminta dan sudah ya Allah, tinggalkanlah itu, ikuti orang tua. Rizki itu Allah yang ngatur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan kepada kedua orang tua juga menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Dari sahabat Abu Darda bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah. Ya, ini dari sahabat Abu Darda, tidak akan masuk surga aqun, anak yang durhaka, wal mudminu khamrin, peminum khamr, wala mukadzibun bil qadar, dan orang yang mendustakan qadar atau takdir. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang ketika kita banyak atau kadang-kadang terlintas lewat ya tagline, seorang anak membuang orang tuanya, seorang anak
melakukan ini pada orang tuanya. Kadang kita itu ngelus dodo banget. Bapak Ibu, Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah, ajarkanlah anak-anak kita agama, agar kelak ketika kita sudah sepuh, mudah-mudahan mereka akan berbakti kepada kita. Wong tua iku nek wis sepuh wis gak butuh urusan dunia. Yang dibutuhkan adalah perhatian seorang anak. Maka kita juga akan menjadi sepuh nih, atau kita juga termasuk orang tua. Didik anak kita yang paling penting bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah sebagaimana tadi disebutkan. Dan yang kedua, bagaimana anak kita bisa patuh kepada kita. Makanya cari sekolah juga yang benar-benar dipilih, yang mengajarkan unggah-ungguh adab akhlak, nggak hanya mengajarkan sekedar hitung-hitungan rumus, nggak hanya sekedar mengajarkan nyanyi, apalagi cari benar-benar nih. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga aqun, anak yang durhaka. Bahkan di sini disebutkan la'anallah, Allah tuh melaknat al-aquli walidayhi, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah tuh melaknat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dosa yang disegerakan azabnya, ya, dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan akan ditambah lagi kelak di yaumul qiyamah, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia ini, dan Allah akan mengazabnya di akhirat. Yang pertama adalah perlaku zalim, yang kedua adalah memutus silaturrahim. Dalam hadis lain disebutkan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal uquq. Dua perbuatan dosa yang Allah segerakan azabnya, siksanya di dunia, yaitu zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan dalam hadis yang disebutkan di sini, kullu dzunub, setiap dosa itu akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya kelak di hari kiamat, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Karena dosa ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi fil hayati qabla al mamat. Allah segerakan azabnya sebelum kematiannya. Di dunia ini Allah berikan azabnya, ya. Maka di sini disebutkan yakni al-uqubah fid dunya qabla yaumil qiyamah. Allah azab dia, Allah segerakan azabnya sebelum datangnya hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita. Ngapunten, sampai jam berapa? Habis? Sampai 5 menit. 5 menit ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang terakhir, ya, sungguh, ya, kita kan ingin masuk surga. Perhatikanlah hadis ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu.
Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Qila man ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima summa lam yadkhulil jannah, yaitu seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun ia justru tidak masuk surga. Bakti kepada orang tua ini termasuk salah satu amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Uwais Al-Qarni Allah angkat kedudukannya karena salah satunya adalah baktinya kepada orang tua. Maka jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Jangan pernah sekalipun menelantarkan mereka, apalagi di usia senjanya. Ketika mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa, baktilah pada mereka, doakan mereka, dampingi mereka, bimbinglah mereka. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah masih orang untuk pembahasan kabeh gagae sebagian sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan yang singkat ini juga bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi. Tentunya ini menjadi pengingat bagi kami dan juga mudah-mudahan pengingat bagi kita semuanya. Ketika kita masih memiliki orang tua, jangan sampai menelantarkan mereka. Jadilah orang-orang yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya. Seperti apapun kondisi orang tua kita, mereka adalah orang tua kita. Ketika mereka belum mendapatkan hidayah, doakan mereka, dampingi mereka, bimbing mereka. Tunjukkan akhlak yang baik kita. Dakwah tidak harus dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini anak-anak yang soleh, dan Allah juga berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Dan tentunya mudah-mudahan ya Allah kumpulkan kita bersama keluarga di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.